Rahayu, Rahayu, Rahayu. Baru-baru ini kita digemparkan dengan sebuah berita ya. Itu munculnya kerajaan baru yang bernama Keraton Agung Sejagat. Malah sebelumnya juga pernah ada di Cirebon yang muncul dengan nama Suisindo. Ya itu bukan kerajaan menurut saya, dia cuma mengaku sebagai ahli waris. Juga ada sebelumnya pernah muncul di tataran yang mereka menamakan penerus kerajaan Sunda. Nah, kenapa bisa seperti ini? Ini semua ada dasarnya. Kenapa mereka berani untuk muncul ke permukaan dengan mengaku bahwa mereka adalah sebagai maharaja. Nah, apa yang mendasari mereka berani untuk muncul? Saya akan coba uraikan semuanya. Nah, sebelum saya uraikan, saya akan kutip sebuah kalimat dari Eyang Sabdo Palon Ayo Genggong ya. Kurang lebih kalimatnya begini. Saya akan bacakan. Setelah 500 tahun, tanah Jawa akan memunculkan kembali seorang kesatria. Kesatria ini akan mengawali, membawa kembali kemakmuran dan kejayaan bangsa Jawa Nusantara. Dan dia akan mengusung kembali ajaran Budi atau yang disebut Budi Pekerti. Budi Pekerti ini akan menjadi sebuah hal yang paling utama yang akan ditanamkan sebagai landasan meraih kemakmuran kejayaan negara. Nah, itu kutipan kurang lebih yang sudah saya translate menggunakan bahasa Indonesia ya, dari Eyang Sabdo Palon. Nah, lalu apa kaitannya dengan kemunculan kerajaan-kerajaan ini? Dari semua keturunan kerajaan, baik yang di luar maupun di dalam keraton, itu mereka sebagian ada yang dibekali atau diberikan sebuah sertifikat atau dokumen yang berupa obligasi. Nah, obligasi inilah yang membuat mereka merasa mereka punya hak atas suatu kerajaan di Nusantara tersebut. Dengan obligasi ini mereka merasa bahwa mereka itu ahli waris. Jadi mereka itu merasa bahwa mereka adalah ahli waris dari tahta maupun harta yang tersembunyi yang ada di Nusantara ini. Lalu juga dengan dokumen ini atau dengan obligasi ini, mereka juga merasa bahwa yang disebut oleh Eyang Sabdo Palon itu adalah mereka itu kesatrianya. Padahal kan ya belum tentu. Kalau menurut saya mah bukan itu. Malah bahkan ahli warisnya sendiri itu, beliau tidak dibekali sebuah dokumen bahwa yang menyatakan dia itu adalah pewaris tunggal. Dia hanya membawa dirinya saja. Tapi dunia mengakuinya. Kenapa? Karena ada pembuktiannya nanti. Jadi ada pembuktiannya bahwa beliau itu nanti bisa diakui sebagai maharaja atau pewaris tunggal. Saya juga sudah memperkirakan ya bakal banyak sekali kerajaan-kerajaan kecil itu muncul. Karena ini sudah mulai masuk kepada waktunya balik nama atau pewaris tunggal itu untuk mengambil aset kembali di balik nama atas nama Nusantara atau atas namanya beliau langsung, si Satrio Pining Ratu Adil itu. Nah, karena ini sudah masuk ke dalam waktunya, para pewaris atau para keturunan kerajaan yang memegang obligasi itu tadi, nah itu otomatis mereka pastinya meminta jatah kepada si Satrio Pining itu. Nah, inilah dasar yang kuat kenapa mereka berani muncul seperti itu. Jadi kalau meminta jatah dengan cara seperti itu nggak bakal, menurut saya Satrio Pining tidak akan memberikan jatah untuk kalian semua kalau kelakuan kalian masih seperti ini. Para keturunan raja yang terutama yang memegang obligasi itu harusnya dari sekarang kalian membuktikan diri bahwa kalian itu pantas menjadi seorang raja. Kalian itu benar-benar bisa dipercaya, amanah, benar-benar mikirin kepentingan rakyat.
Bukan seperti ini. Pengennya disanjung, pengennya diangkat-angkat. Raja itu nggak seperti itu. Raja sekarang ini yang sebenarnya adalah raja. Beliaulah yang melayani rakyat, bukan raja yang dilayani oleh rakyat sekarang. Jadi harus mementingkan kepentingan rakyat, rela berkorban untuk kemakmuran rakyat itu sendiri. Gitu. Jadi ya mohon maaf, saya sedikit menggebu-gebu karena saya cukup prihatin melihat hal ini. Kenapa banyak sekali keturunan-keturunan kerajaan, ada yang di dalam keraton maupun di luar keraton, merasa memiliki atas hak kerajaan atau tahta atau harta yang tersembunyi itu. Jadi beliau-beliau yang terdahulu itu menyiapkan ini semua itu untuk kemakmuran bangsa dan negara, bukan untuk perut kita sendiri. Coba lihat masyarakat kita saat ini, banyak sekali yang susah hidupnya. Belum lagi nanti bencana di mana-mana. Jadi kalau ada raja yang tiba-tiba muncul seperti itu, mengaku-ngaku lalu atas dasar punya obligasi, mereka nanti datang minta jatah karena merasa leluhurnya dulu pernah ikut andil. Betul, leluhur kalian memang betul ikut andil, tapi itu dipersiapkan untuk kepentingan umat manusia, bukan untuk kepentingan kita, kepentingan pribadi, bukan. Nah, saya belum akan menjelaskan panjang lebar mengenai harta ini. Mungkin di video selanjutnya nanti akan saya jelaskan. Kembali lagi ke kerajaan. Jika kalian ingin diakui sebagai raja, nggak begini caranya. Jadi kalian cukup buktikan saja bahwa kalian itu punya jiwa yang besar, jiwa pengayom. Nggak begitu. Jadi memang raja itu sudah ada ketentuannya. Tuhan punya cara sendirilah untuk menunjukkan bahwa kalian tuh raja yang sesungguhnya. Tuhan punya cara sendiri tentang itu. Raja itu nggak sembarangan harus memiliki wahyu ratu, yaitu yang disebut raja. Kalau orang yang memiliki wahyu ratu itu baru bisa untuk mengayomi rakyatnya. Ya kalau enggak ya cuma jadi raja-rajaan saja. Syarat utama menjadi raja itu ya wahyu ratu tadi. Ya, wahyu itu yang bisa melihat hanya orang-orang tertentu. Makanya nggak bisa kalian mengaku-ngaku sebagai raja karena kalian punya uang terus nyuruh orang untuk jadi anak buah. Itu nggak bisa. Ada ketentuan Tuhan yang nggak bisa diganggu-gugat mengenai seorang raja. Jadi raja sejati itu seseorang yang rela berkorban atau rela mengorbankan dirinya untuk kepentingan kemakmuran rakyatnya. Jadi seorang raja sejati itu harus mengerti kehendak Tuhan, harus mau mendekatkan diri kepada Tuhan, memiliki jiwa yang besar, memiliki perilaku yang baik. Nah, itu yang disebut ajaran budi pekerti itu yaitu. Nah, kalau kalian sudah bisa mengerti namanya budi pekerti, sudah menerapkan dalam kehidupan sehari-hari, kepada orang-orang susah kalian mengayomi, lah itulah ini disebut Eyang Sabto Palon, ajaran budi kembali. Kalau kalian sudah bisa begitu, kalian udah otomatis tuh. Namanya wahyu ratu tuh memang Tuhan yang menentukan. Tapi ciri-cirinya kurang lebih seperti itu. Orang yang milih wahyu ratu atau wahyu raja itu menyenangkan orang susah tuh, ingin dia punya keinginan, rela berkorban demi menyenangkan orang lain, orang-orang susah. Itu yang disebut budi pekerti. Ya itu yang disebut Eyang Sabto Palon. Bukan kayak yang baru-baru ini muncul. Raja sejati itu atau ratu adil atau maharaja Satrio Piningit itu tidak pernah mendeklarasikan diri dia adalah seorang raja. Tapi dunialah yang mendeklarasikan dirinya sebagai raja.
Itulah yang disebut the real Maharaja Agung Sejagat, ya itu. Bukan cuma namanya di label seperti itu, nggak begitu. Dulu Bapak Presiden Soekarno itu pernah menyelipkan sebuah pesan dalam sebuah lagu di bait lagu Indonesia Raya. Mungkin kalian semua sering menyanyikan tapi kalian nggak mengerti. Baitnya itu jelas sekali. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Itu bait. Itu pesan yang ditujukan kepada kita semua, terkhusus keturunan para raja. Maksudnya apa? Bangun jiwa, membangun jiwa kita dulu agar tunduk sama Tuhan. Dengan cara apa? Dengan cara ibadah, dekatkan diri kepada Tuhan. Kalau zaman dulu yang kita bertapa bertahun-tahun, untuk apa? Untuk mengerti kehendak Tuhan secara keseluruhan. Itu cara membangun jiwa. Lalu bangunlah badannya. Bagaimana cara membangun badannya? Untuk apa? Agar manut dengan perintah-perintah Tuhan. Caranya bagaimana? Berperilaku yang halus, berbuat baik. Kalau sudah bisa begitu, baru yang disebut Indonesia Raya. Hanya dengan membangun jiwa dan membangun badan kita ini, Indonesia akan raya kembali, Nusa akan jaya kembali. Mohon maaf kalau video kali ini agak ada sedikit adrenalin yang keluar, karena saya cukup prihatin melihat kondisi saat ini yang terjadi. Buat saudara-saudaraku di luar sana, buat sahabat-sahabat, ingatlah semua pesan-pesan leluhur kita itu pada intinya kita harus berbudi pekerti yang luhur demi membangun kejayaan Nusantara kembali. Sudah tidak perlu ingin diakui siapapun, lakukan saja selayaknya kita manusia, itu harus berbuat baik. Satrio Piningit, Ratu Adil pasti akan muncul pada waktunya. Itu saja yang bisa saya sampaikan hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Mudah-mudahan ini semua bisa jadi manfaat dan bisa jadi pelajaran untuk kita semua. Itu saja, terima kasih. Rahayu, Rahayu, Rahayu.